berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini Tuhan, di mana kami bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih buat perjalanan yang boleh kami lewati dengan mungkin banyak tantangan, tapi kami bisa sampai di sini semua dengan sehat, dengan sukacita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiba saatnya pada sore hari ini kami akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami semua boleh mempersiapkan hati kami menjadi tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga pernikahan kami boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk pembicara kami, biarlah Tuhan pakai untuk boleh memberikan firman-Mu kepada kami, mengungkapkan isi hati Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk mengikuti sesi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nanti saya memperkenalkan kami, saya Bintang Indra Simulingga. Nanti saya lebih detail menerangkan, cuma saya menerangkan secara sekilas apa yang kita lakukan dalam 2 sesi ke depan gitu ya. Jadi sesi pertama kita bicara tentang apa itu bagaimana apa itu successful marriage ya, pernikahan yang sukses gitu ya. Karena dalam pengalaman kami sebagai konselor, kami berdua konselor pernikahan, termasuk kalau itu saya anak dan remaja, saya lebih khusus adiksi seksualitas gitu ya. Kadang-kadang ya ini miris juga ya, kalau prevalensinya cukup tinggi di Indonesia, perceraian itu 1,6% tahun 2021, artinya 2 di antara 100. Jadi kalau teman-teman di KMI berapa ya jemaatnya? 1000 dan 500 ya, 150 kan, 2 dari 100 berarti 3 orang kan, itu setiap tahun. Enggak, itu bukan di metodis maksudnya ya. Kalau ini prevalensi ya. Dan sekarang trennya di kalangan orang Kristen juga yang prinsipnya kuat, ternyata mulai bercerai. Saya itu selama kami konseling udah ada 4 kayaknya yang bercerai gitu. Tapi yang bocor jauh lebih banyak gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Jadi cukup tinggi, dan penyebab pertengkaran ya banyak memang masalah. Tadi waktu kemarin diskusi apa sih masalahnya, ekonomi. Ya memang betul, ekonomi terus ditinggalkan atau poligami gitu. Tapi kalau poligami di kita mungkin enggak ya. Tapi bisa jadi sebenarnya situasi sudah bercerai meskipun masih bergabung. Nah di sisi lain, bisa nggak ya pernikahan itu, kerinduan kami dulu, bisa nggak pernikahan itu makin tua makin mesra gitu loh, sehingga kalau dia di atasnya udah tahu gitu loh, enaknya kan gitu ya, walaupun mungkin nggak menggebu-gebu seperti waktu bulan madu ya kan ya. Masih menggebu-gebu nggak? Jadi kalau di konseling kami nanya, kapan terakhir berhubungan? Ada yang bilang sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Ada yang setahun nggak pernah berhubungan. Maksudnya berhubungan intim. Padahal pernikahan baru di bawah 5 tahun, kan aneh kan? Nah, padahal waktu sebelum menikah kadang-kadang tergoda untuk melakukan kan gitu. Nah seperti itu ya. Nah di bagian sesi 2 kita akan melihat bagaimana strategi kita. Tentunya itu menarik juga, ada financial planning. Saya kira masa bicara masalah financial ini, saya pernah seminar itu bisa 4 hari gitu ya, 5 hari ya. Jadi memang agak ini, tapi kita buat coba ringan lagi, balik lagi ya, supaya tadi banyak diskusi lebih enak, mungkin saling berbagi pengalaman gitu ya. Karena tadi memang kenyataannya pertengkaran dan banyak menyebabkan pemicu pertengkaran dan perceraian, itu data statistik ya di Indonesia gitu ya. Naik 50% dari tahun 2020 ke 2021 gitu ya. Tentunya kita nanti akan kembali ke firman Tuhan yang mendasari ya, karena kita anak Tuhan. Apa sih keunikan pernikahan Kristen? Oke, saya kasih mic-nya ke istri saya, nanti sesi pertama istri saya yang pandu, sambil memperkenalkan diri dulu Mam, nanti setelah itu kita tanya jawab. Oke, puji Tuhan bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu, rasanya ketemu wajah-wajah yang sudah dikenal, senang gitu ya, dan tetap bisa bersama-sama, itu sukacita yang besar. Mungkin sedikit tadi udah diperkenalkan Bang Bintang, nama saya Esther Chandra. Kami punya 2 anak, jadi yang besar itu sekarang. Manggil Abang Bintang, kok manggil Abang? Ini kebiasaan, ini kalau sering dipanggil Abang terus Abang terus sampai pulang. Lanjut. Iya. Jadi anak yang pertama 23 tahun, yang kedua 19 tahun. Nah, jadi kami sekarang honeymoon lagi karena yang pertama itu sudah hampir menyelesaikan kuliah dan lagi magang, yang kedua tahun kedua kuliahnya. Jadi itu sedikit perkenalan. Kami sekarang fokus di pelayanan konseling di Pekanbaru, itu di rumah konseling Lancang Kuning
rumah konseling Sumatera ya, jadi di bawah LK3 saya sendiri menjadi konselor baik di LK maupun selalu ada harapan LK3 pusat ya. Jadi kadang-kadang saya mengkonseling yang dari Jambi, yang dari Surabaya, karena dengan online sekarang ya kita bisa dengan siapapun gitu. Kemudian apalagi itu aja kan ya, udah cukup ya. Nanti cukup lah, nanti kita berdoa dulu sebelum mulai. Oke. Ya, kita berdoa ya. Baik. Terima kasih, kita satukan hati kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah kelelahan kami, berikan kami kekuatan Tuhan, dan Roh Kudus menolong kami juga untuk mungkin ada beberapa hal yang Tuhan ingatkan kami sendiri atau saudara-saudara seiman di sini Tuhan, biarlah tolong Tuhan agar kami boleh diperlengkapi. Kalau itu Tuhan pakai untuk teguran, bukan maksud kami Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong, dan kalau itu peneguhan biar juga itu dipakai Tuhan untuk menolong pernikahan masing-masing saudara-saudara anak-anak Tuhan di sini, maupun nanti mungkin teman atau anak-anak dari saudara-saudara yang ada di sini. Karena itu berikan hikmat kepada kami berdua dan dalam diskusi yang kami pimpin, terutama Engkau jaga kesehatan kami Tuhan, sehingga kami dapat menjalani dengan sukacita, dengan semangat, dan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Saya senang ya karena di ruangan ini sepertinya beragam sekali ya. Mulai dari yang masih muda-muda, ada yang baru saya lihat wajahnya ya kan, dan yang bukan senior ya, tapi berpengalaman. Karena tadi nggak mau disebut senior ya. Yang berpengalaman gitu ya. Jadi senang sekali ya. Karena ketika kita ada di tempat seperti di sini, bersyukur karena panitia memiliki tempat yang luar biasa ya. Kita kayak keluar dari kesibukan ya, dengan semua kebisingan, dan kita ada di alam gitu. Mungkin ini waktunya dimana kita merenungkan kembali sih ya, bagaimana sih saya dan bagaimana pernikahan saya. Saya mau mulai, Bapak Ibu di sini ada gambar apa? Ada gambar tangan ya, lagi berpegangan. Coba kita mulai dengan pasangan kita berpegangan. Jangan salah tangan ya. Iya. Coba kita berpegangan dan kita rasakan. Bukan hanya pegangan tangan, tapi apa yang kita rasakan ketika kita berpegangan seperti ini. Apakah masih sama seperti kalau ada yang menikah udah 20 tahun yang lalu, ya kan? Kalau yang sudah menikah 30 tahun yang lalu. Nah, kalau 1 bulan, ada yang baru nikah nggak di sini? Mau menikah. Oh, akan menikah. Iya ya, mungkin kalau akan menikah udah sering pegangan tangan ya kayaknya. Nggak mau malah ya? Nggak boleh ya, nggak boleh ya. Malu. Ada mamanya takut dimarahin. Iya ya. Coba kita sebentar merasakan. Ya. Setelah pegangan tangan, coba kita pandang pasangan kita. Dan kita ingat kembali waktu dulu kita menikah. Apakah rasanya masih sama? Kebanyakan memang enggak ya. Harus jujur ya, kebanyakan enggak. Soalnya setiap pagi jalan pagi pegang Iya, oke, makasih ya. Iya, jadi kadang-kadang apa kita sebagai suami istri perlu punya momen, ya, yang seringkali kita kehilangan karena kesibukan, ya, karena kayaknya hari-hari teh botol gitu ya, lewat lagi, yang ibu-ibu urusan rumah, urusan anak, ya, yang bapak-bapak urusan pekerjaan, jadi kita nggak punya momen-momen yang kita rasakan, ya, seperti yang dulu sempat kita rasakan, ya. Jadi hari ini saya mau mencoba membahas 2 hal. Yang pertama adalah perenungan untuk saya sendiri, secara pribadi diri kita sendiri, dan yang kedua perenungan untuk pernikahan kita. Ya. Semoga sesi ini bisa
bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya dan suami pun merenungkan kembali. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan atau pernah belajar tentang apa yang kita pelajari mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu ya. Tapi saya berharap ini menjadi satu flashback kembali ya. Apa sih sebetulnya rancangan Tuhan bagi hidup saya dan bagi pernikahan saya ya. Kita akan mulai, yang pertama adalah rancangan Allah bagi saya ya. Ini kita akan membayangkan kembali ke masa penciptaan Bapak Ibu ya. Karena kalau bicara tentang pernikahan, bicara tentang penciptaan, ini menjadi satu perikop yang sangat indah ya. Jadi kitab Kejadian ini ya. Jadi kita ingat bagaimana Allah menciptakan dunia ini ya. Allah menciptakan dunia ini, jadi Allah tidak langsung menciptakan manusia, tapi Allah menciptakan semua hal sehingga ketika manusia diciptakan semuanya sudah ada ya. Jadi tumbuhan, binatang, terang, semuanya udah ada. Jadi Allah menciptakan dan memperlengkapi semuanya, barulah Allah menciptakan manusia. Jadi kita renungkan kembali, sebegitu luar biasanya kita diciptakan Tuhan ya. Firman Tuhan ini katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini satu hal yang sangat indah ya kalau kita lihat. Karena ketika Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan alam, tumbuhan, bintang-bintang, Allah tidak menciptakan segambar dan serupa dengan dirinya. Tetapi kita sebagai manusia, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Mungkin kalau kita bayangkan seperti anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat anak kita melihat gambaran dan rupa diri kita. Walaupun mungkin ada di antara Bapak Ibu nggak punya anak kandung misalnya, tapi punya anak yang diasuh sejak kecil. Tapi kita akan melihat gambaran diri kita pada diri anak itu. Ya. Walaupun tidak langsung ini anak dari darah daging, tapi kita membesarkan dia dengan cara kita. Dia belajar dari kita, ya, sehingga gambar dan rupa kita ada padanya. Dan itulah yang Allah rancangkan bagi setiap manusia. Di masa penciptaan yang pertama, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi kadang-kadang kalau bicara laki-laki dan perempuan ada perdebatan, ya. Jadi kan Allah menciptakan laki-laki dulu, ya. Perempuan itu belakangan gitu ya. Apalagi dibilang laki-laki itu kan kepala, perempuan itu tunduk gitu kan. Jadi sepertinya laki-laki statusnya lebih tinggi di mata Allah dibandingkan perempuan. Ya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini tidak dibedakan, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kalau kita belajar dari Kejadian pasal 2 itu lebih jelas, ya. Bagaimana Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan Allah, tetapi memiliki peran yang berbeda. Jadi artinya gambar dan rupa Allah itu ada sifat-sifat Allah yang ada dalam diri manusia, ya. Jadi kita lihat ya, misalnya kudus. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak berdosa, kudus. Ya. Mereka bisa menciptakan. Makanya Adam diminta Allah untuk menamai binatang-binatang. Ya. Berikanlah nama, berkuasalah. Ya. Kemudian mengasihi, sifat Allah mengasihi. Adam dan Hawa bisa saling mengasihi, ya. Ketika Adam melihat Hawa pertama kali, langsung dia bilang, inilah daging dari dagingku dan tulang dari tulangku. Mungkin kalau Bapak Ibu membayangkan pertama kali ketemu dengan orang di sebelah kita, apakah rasanya begitu seperti Adam? Ya. Inilah tulang dari tulangku dan daging dari daging. Ada rasa yang pas, nyaman di hati kita ketika kita bersama
Ya, jadi mengasihi itu menjadi sifat Allah. Kemudian berelasi dan berkomunikasi. Jadi Allah berjalan-jalan di Taman Eden dan berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Kemudian berkuasa, makanya tadi kita baca kuasailah bumi. Jadi ada power yang dimiliki oleh manusia dan itu tidak dimiliki oleh ciptaan lain. Walaupun harimau sebegitu perkasanya, ya, singa atau gajah sebegitu kuatnya, tetapi mereka tidak memiliki kuasa. Ya. Manusia memiliki kuasa. Kemudian manusia mampu mengatur dan memelihara. Ya. Kalau kita lihat manusia itu kalau diinjak sama gajah udah langsung mati gitu kan. Tapi kok bisa manusia berkuasa? Karena sifat Allah yang ada pada diri manusia dan bisa bertindak benar dan adil. Ya. Inilah sifat-sifat Allah yang ada di dalam diri manusia. Gambar dan rupa Allah ini ada di dalam diri manusia. Sama seperti ketika kita melihat anak-anak kita ya. Jadi kita melihat, oh iya ya, mamanya suka nyanyi, anaknya suka nyanyi juga misalnya. Ya. Papanya sangat sociable, sangat dekat, kalau ketemu orang baru langsung dekat gitu. Ternyata anaknya sama juga. Gambaran itu ada. Tapi kemudian kalau kita membaca kembali kitab Kejadian, ternyata apa yang Allah rancangkan tidak sampai seperti yang Allah harapkan karena dosa. Ya. Ketika Adam dan Hawa memilih untuk taat kepada iblis dan tidak taat kepada Allah, inilah terjadi kerusakan di dalam gambar dan rupa Allah. Jadi semua yang tadinya amat sangat baik yang diciptakan Allah itu menjadi rusak. Kadang-kadang ada orang-orang yang bahkan ada salah satu sahabat dari Billy Graham yang akhirnya menjadi ateis. Karena apa? Karena dia berpikir, kok Allah tidak kasihan sih sama orang-orang yang menderita, sama orang-orang yang disabilitas, sama orang-orang yang berjuang dalam hidup tapi tidak bisa keluar dari masalah. Jadi sepertinya Allah yang salah. Tetapi kalau kita lihat dari cerita Kejadian ini, sebetulnya kenapa manusia seperti itu? Karena gambar dan rupa Allah yang merusak. Karena pilihan manusia untuk tidak taat kepada Allah. Sehingga manusia yang tadinya diciptakan kudus menjadi berdosa. Yang diciptakan memiliki kemampuan untuk menciptakan bahkan menghancurkan ciptaan. Kita lihat ya, kenapa ada banyak misalnya kebakaran hutan ya. Ada banyak kita baru baca gimana Cina menembakkan apanya ya kepada Taiwan ya. Kenapa? Itu kan satu hal yang luar biasa diciptakan manusia, tetapi itu menjadi satu hal yang membuat manusia menderita. Kemudian yang tadinya mengasihi menjadi membenci. Ya. Dalam hubungan suami istri pun bukan satu hal yang mudah walaupun kita saling cinta. Dulu nggak kayak Siti Nurbaya ya, dijodohin gitu kan. Kita saling cinta, tetapi dalam perjalanan pernikahan tidak mudah untuk selalu mengasihi. Ya. Bicara kasih itu nggak lepas dari pengampunan. Ya. Sulit untuk kita menerima kesalahan dari pasangan kita dan mengampuni. Karena apa? Karena kerusakan pada gambar dan rupa Allah. Berelasi dan berkomunikasi, yang terjadi adalah gagal berelasi dan berkomunikasi. Manusia bisa berkuasa, yang terjadi adalah memanfaatkan kekuasaan. Seberapa sering suami bilang sama istrinya, kamu kan firman Tuhan bilang harus tunduk. Jadi kalau aku bilang A, kamu harus ikut. Ya. Istrinya balik. Kan firman Tuhan bilang harus mengasihi istri, katanya gitu. Ya. Jadi masing-masing saling memanfaatkan wewenang yang Tuhan berikan. Dan itu terjadi ya dalam diri manusia karena kerusakan tadi, gambar dan rupa Allah. Mengatur dan memelihara, manusia juga menyebabkan kerusakan. Ya. Jadi seringkali di dalam rumah tangga, bapak yang harusnya berperan menjadi kepala tidak berperan. Ya. Ibu yang harusnya tunduk kepada suami tidak melakukan itu.
Jadi rumah tangga tidak bisa terpelihara ya karena kerusakan itu, dan bertindak benar dan adil dalam kenyataannya manusia lebih cenderung bertindak untuk diri sendiri, untuk kepentingan diri sendiri, untuk keinginan diri sendiri. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak, itu karena dosa. Nah sekarang bagaimana nih kita? Bagaimana saya dengan keberadaan saya, mungkinkah saya bisa memperbaiki gambar dan rupa Allah ini? Mungkinkah kita memperbaiki kerusakan yang terjadi? Kira-kira bisa nggak sih Bapak Ibu? Mungkin nggak misalnya kita berbuat baik, atau kita berusaha memperdalam firman Tuhan, atau kita berusaha untuk lebih banyak berdoa misalnya, atau kita mencoba memberikan seluruh harta kita. Seperti ada seorang kaya yang datang sama Tuhan Yesus, aku mau menjual hartaku, aku mau melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang jualah semua hartamu. Ada mungkin keinginan, tetapi kita mencoba tidak mampu. Kita tidak bisa. Kita tidak bisa, kenapa? Kenapa? Karena kita adalah ciptaan. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena apa? Firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kenapa sulit buat kita? Karena keberdosaan manusia menimbulkan pemberontakan. Mungkin kita tidak melakukan perkara yang berdosa, tetapi di dalam pikiran kita memberontak. Mungkin kita tidak berbicara kasar kepada suami atau istri kita, tetapi di dalam pikiran kita marah dan berkata kasar di dalam pikiran kita. Ada pemberontakan. Kemudian dari pemberontakan melahirkan apa? Melahirkan keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan untuk membalas, ya. Keinginan untuk meninggikan diri sendiri, keinginan untuk mendapatkan semua yang saya mau, semua yang saya suka. Dan ketika keinginan itu dibuahi, di dalam Yakobus dikatakan, keinginan itu kita diseret dan dipikat olehnya sehingga melahirkan dosa. Dan akibat dari dosa itu adalah maut. Jadi manusia tidak bisa melepaskan diri dari keberdosaan. Dan upah dosa adalah maut. Bicara maut, kadang-kadang kalau guru sekolah minggu bicara tentang neraka ya Bapak Ibu. Betul. Tetapi yang bicara maut itu dimulai dari ketika kita hidup. Maut itu keterpisahan kita dari Allah. Maut itu penderitaan karena kita berada di dalam kegelapan. Dan itu yang terjadi. Kita berusaha, tapi kita gagal. Kita berusaha berbuat baik, tetapi kita kecewa dengan apa yang kita lakukan. Itulah maut. Itulah pergumulan yang tidak pernah selesai di dalam diri kita, di dalam diri manusia berdosa. Tetapi puji Tuhan, karena apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini bicara karunia ya Bapak Ibu ya. Karunia itu sesuatu yang tidak bisa dibayar, bahkan oleh kebaikan kita, bahkan oleh nyawa kita. Misalnya saya bilang saya mati, Tuhan saya mati untukmu supaya seisi dunia bisa diselamatkan, atau saya bisa diselamatkan. Tidak bisa. Karena karunia itu adalah hadiah cuma-cuma yang Tuhan berikan untuk kita. Apa karunia di dalam Yesus Kristus itu? Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang
telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi kalau gambaran ini kita lihat ya Bapak Ibu ya, semua manusia berada di dalam dosa dan kebinasaan kekal. Dan kita tidak bisa melepaskan diri dari dosa itu. Walaupun kita berusaha, ini contohnya, berbuat baik, menjadi orang yang saleh, berusaha mencari pendidikan setinggi mungkin atau beramal sebanyak mungkin, jembatan ini tidak akan pernah sampai kepada kekekalan. Makanya kalau kita tahu ada saudara-saudara kita yang dari agama sebelah berusaha untuk melakukan ini semua, tetapi tidak pernah bisa sampai. Bahkan mungkin orang-orang Kristen yang sudah Kristen sejak kecil masih dalam posisi ini Bapak Ibu, berusaha untuk memperbaiki gambar dan rupa Allah, tetapi tidak pernah bisa sampai, dan ujung-ujungnya adalah jatuh ke dalam maut atau keterpisahan yang kekal dengan Allah. Makanya dikatakan tadi karunia Allah, inilah karunia Allah. Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Jadi bukan berarti kita jadi baik dulu baru Kristus mati. Ketika kita masih berdosa, artinya sebaik apapun kita adalah orang berdosa. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena darah Kristus. Karena kematian Kristus. Jadi kalau kita lihat lambang salib ini, salib yang panjang itu sampai ke dalam maut. Ketika Tuhan Yesus 3 hari ya, masuk ke dalam maut. Disitulah Tuhan Yesus menebus apa yang seharusnya menjadi hukuman dosa kita. Jadi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu untuk bisa memulihkan gambaran Allah itu? Langkahnya adalah percaya dan menerima Kristus, berjalan di atas jembatan yang Yesus sudah berikan, agar kita bisa bertemu dengan Allah dan hidup bersama-sama dengan Allah. Mungkin ada beberapa dari kita yang berpikir, oh itu nantilah kalau saya udah tua ya. Saya kan masih muda, masih pengen menikmati hidup ya. Nanti kalau udah tua barulah. Kadang-kadang begitu. Tapi siapa yang tahu seberapa lama kita hidup? Dan bagaimana kita bisa hidup seperti yang Tuhan mau kalau kita tidak memilih untuk percaya dan menerima Kristus? Jadi keputusan ada pada kita. Allah sudah memberikan Kristus untuk mati di kayu salib, tetapi keputusan ada pada kita. Jadi kalau kita mengingat kembali ketika pertama kali Bapak Ibu bertemu dengan suami atau dengan istri, apakah saya pada waktu itu sudah berada bersama dengan Kristus atau saya masih di sini? Atau pasangan saya, mungkin saya sudah di sini, tapi pasangan saya masih di sini. Kalau itu terjadi, itu mungkin kita renungkan, apakah hari ini saya dan pasangan sudah bersama-sama mengalami hidup kekal di dalam Kristus. Bicara hidup kekal tidak hanya bicara kekekalan setelah kematian fisik ya, tetapi hidup kekal itu hidup kita bersama-sama dengan Allah saat ini. Ketika kita bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera sejati. Ketika kita mengalami masalah seberat apapun, kita bisa tetap bersyukur. Ketika orang lain bilang, kok bisa ya ibu bersyukur? Kok bisa ya ibu melewati masa itu? Itulah hidup. Itulah kita menikmati Yesus di dalam hati kita. Bukan hanya apa yang kita pahami di dalam pikiran kita tentang Kristus, tetapi Kristus yang kita alami di dalam hidup dan di dalam hati kita. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita. Di dalam kitab Efesus dikatakan,
Ketika kita percaya dan menerima Kristus, Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kepada kita. Artinya Roh Kudus menuntun kita. Apakah kita masih bisa berdosa? Masih, Bapak Ibu. Karena kita ada di dalam daging. Kita mengalami godaan bukan hanya tiap hari, tiap jam, tiap menit gitu, ya. Tetapi Roh Kudus itulah yang menolong kita untuk tetap taat, untuk datang pada Tuhan, untuk mohon pengampunan Tuhan dan dikuduskan terus-menerus hari ini. Pengudusan terus-menerus itu yang membuat kita bisa dibenarkan. Kita ditebus, dibenarkan dan dikuduskan, dan kita mengalami hidup yang kekal. Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya inilah, ya, ketika kita bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Tetapi Roh Kudus telah ada, ya, sampai kita mengalami hidup yang kekal. Dan kita bisa bertumbuh seperti gambaran tanaman. Mungkin ada banyak orang Kristen yang udah percaya dan menerima Kristus, tetapi hidupnya bolak-balik. Jatuh ke dalam dosa, bangkit lagi, jatuh ke dalam dosa, bolak-balik. Bolak-balik. Itu seperti tanaman yang tidak bertumbuh. Kalaupun bertumbuh, mungkin daunnya lebat, pelayanannya banyak ke sana kemari, tetapi tidak berbuah. Tidak menghasilkan buah. Mungkin orang tua yang banyak bercerita tentang firman Tuhan kepada anak-anaknya, menyuruh anak-anaknya melakukan disiplin rohani, pergi ke gereja, berdoa, baca Alkitab, hafal ayat, ya, hafal doa Bapa Kami, hafal semuanya, ya. Tetapi orang tua tidak bisa menunjukkan di dalam Kristus itu seperti apa. Kenapa? Itu seperti tanaman yang tidak bertumbuh atau daunnya banyak, tapi buahnya nggak ada. Buahnya tidak bisa dilihat oleh anak-anak kita. Ya. Jadi setelah kita percaya dan menerima Kristus, Kristus sudah menyediakan pekerjaan baik untuk kita semua, Bapak Ibu. Mungkin setiap kita berbeda, ya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bilang, oh iya kalau Pak siapa tadi Pak namanya Pak Boston ya, Pak Boston juga main gitar. Saya apalah misalnya ya, saya dari pagi sampai sore ngurusin anak, masak, itu aja bisanya saya. Mungkin kita berbeda, tetapi setiap orang dipanggil untuk melakukan kehendak. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar seorang misionari namanya D.L. Moody. Dia bertobat bukan karena hamba Tuhan yang luar biasa, tapi dari seorang guru sekolah minggu yang setia mengunjungi dia. Guru sekolah minggu ini hanya tukang sepatu. Dia cuma ngunjungin, D.L. Moody-nya bandel, dia kunjungin lagi, ya. Jadi bukan masalah seberapa banyak bakat, seberapa banyak pengetahuan kita, seberapa banyak kedudukan kita, tetapi bagaimana Allah memanggil kita secara khusus di dalam diri kita untuk melakukan kehendaknya, melakukan pekerjaan baik. Karena dikatakan di sini Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam pekerjaan baik yang Allah sediakan. Bukan di dalam pekerjaan baik orang lain, bukan di dalam pekerjaan baik orang tua kita. Mungkin kita dibesarkan dengan tuntutan dan mimpi orang tua, ya. Jadi kamu nanti harus seperti ini, harus seperti ini. Ketika pada akhirnya kita nggak bisa melakukan seperti yang diminta, ya, kita merasa tidak berhasil atau gagal. Baru-baru ini ada salah satu teman KTG saya yang mertuanya meninggal dunia, ya. Dan biasanya kalau orang Batak kalau udah apa namanya sahur matua, ya, semua kan ngumpul gitu ya. Dan semua harus menyumbangkan sejumlah uang. Dan itu seperti pesta besar yang mahal.
Nah, ADKTB saya ini yang paling sederhana. Nah, apakah kalau kita berada di dalam posisi itu kita merasa menjadi orang yang gagal? Kita tidak mampu melakukan apa yang diharapkan oleh orang tua kita. Seringkali kita terjebak di situ ya Bapak Ibu. Dan kita merasa saya bukan siapa-siapa, saya gagal. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, pekerjaan baik itu Tuhan persiapkan secara pribadi untuk kita semua. Tidak ada yang sama. Tuhan tahu keunikan kita. Tuhan tahu kelebihan dan kekurangan kita. Dan itulah yang Tuhan persiapkan. Kembali lagi ini menjadi perenungan. Apakah saya saat ini berada di dalam rancangan Allah bagi hidup saya? Atau saya masih mencari-cari, atau saya masih merasa gagal? Saya masih merasa saya bukan apa-apa. Sekarang kita masuk ke dalam rancangan Allah bagi pernikahan saya. Apa yang disebut dengan pernikahan Kristen? Apa bedanya pernikahan Kristen dan pernikahan yang bukan Kristen? Kami cukup lama menjadi konselor pranikah ya Bapak Ibu ya, dan bertemu dengan banyak pasangan. Ini ada pasangan yang mau menikah. Sudah mulai konseling belum? Masih belum ya? Iya, jadi biasanya konseling pranikah itu dilakukan 6 bulan sebelum pernikahan ya. Nah, biasanya ketika ditanya kenapa mau menikah, coba saya tanya nih pasangan yang mau menikah. Kenapa sih? Saya dengar ya? Siapa namanya nih? Namanya ini mungkin beda Kak Esther antara pria dan wanita, biasanya mimpinya beda. Iya, iya. Kadang-kadang betul. gitu. Kadang-kadang. Coba kita cek ya. Siapa duluan Kak Esther? Kayaknya pria dulu. Pria dulu ya, pria sebagai pemimpin ya, calon kepala ya. Silakan namanya. Perkenalkan, nama saya Rolando. Ya. Dan, untuk alasan kenapa saya mau menikah dengan Ruth Tambunan, karena Jadi bapak mamanya tutup kuping ya? Oh mamanya aja. Kayaknya jodoh aja kayak gitu loh. karena menurut saya dari sekian orang yang saya kenal, yang paling mengerti saya sepertinya si Ruth. Sepertinya apa ya? Oke, terima kasih Rolando. Jadi harapannya Rolando menikah karena ingin Dimengerti. dimengerti ya hidupnya ya, dirinya gitu ya. Ya, iya. Siapa namanya deh? Shalom, Inang Aman, perkenalkan saya Ruth Tambunan. Ruth. Kalau Ruth sama Roland itu kurang lebih kita sudah bisa dibilang dekat ya, sekitar kurang lebih 6 tahun. Jadi mungkin kita ngerasa di 6 tahun ini sudah benar saling memahami gitu. Jadi benar kayak kata Roland, kita ngerasa sudah cocok rasanya untuk naik level di hubungannya. Itu sih. Oke, terima kasih Ruth. Pertanyaan ada cocok apa? Jawaban cocok dengan pertanyaan enggak? Kan pertanyaan kenapa menikah gitu ya? Tadi kan berarti kenapa menikah Roland untuk menemukan pasangan yang bisa mengerti diri. Iya. Kalau Ruth? Kalau Ruth karena merasa aman karena sudah saling memahami gitu ya Ruth ya. Seperti Jadi itu. menikah membuat rasa aman ya. Iya, jadi nyaman dan aman karena udah 6 tahun udah kenal banget gitu ya dan saling paham gitu. Yang senior dulu, yang senior mewakili kenapa? Jadi penasaran. Kan yang baru menikah yang Selopong gitu ya. yang udah pengalaman lah dulu. Boleh juga. Boleh, siapa? Siapa yang paling senior? Yang dituakan bang. Abang ini ya. Dituakan. Yang paling dituakan. Apa alasan dulu ketika Dulu apa memutuskan alasan menikah? Aman. Udah lupa? Enggak lah ya. Udah lupa. Emang? Kalau menikah pasti kan.
perkenalkan, nama saya Edward Timatufa. Kami sudah 32 tahun menikah. Wow, tepuk tangan dong. Jadi karena sudah 32 tahun sudah lupa. Kalau inangnya pasti nggak lupa itu. Ya, setuju nggak? Sudah sangat blending sampai lupa gitu. Sudah luar kepala. Ya, Inang silakan. Ayo, Nang udah. Biasanya kalau istri ingat itu, Mungkin pertanyaannya diubah deh supaya ingat ya. diubah. Jadi Pak Edward dulu ketika memutuskan menikah sama sang pujaan hati, kenapa? Apa Kenapa? alasannya? Kok memilih pujaan hati? Kenapa nggak yang lain? Kan banyak wanita-wanita sekitar sana. Kenapa nggak yang Pariban? Pariban nggak ya? Enggak. Nggak Pariban. Kenapa nggak yang baru tulang kan gitu? Kalau saya dibilangnya gini loh, Mang. Molo burukon dan waktu tulang jangan ngomong gitu tulang. Belum tentu dia suka sama aku. Kenapa sama si Sepia? Silakan. Mang. Masa udah jawab lupa lagi kan enggak? Wah, pada saat 32 tahun yang lalu, saya merasa ini yang paling cocok. Gitu. Setelah bertualang kemana-mana gitu ya. Cocok, paling mantap. Jadi seperti Adam tadi ya, inilah tulang dari tulangku gitu ya, daging dari dagingku. Ada lagi tambah. Karena waktu itu saya merasa kalau untuk pendamping bukan yang sangat cantik, bukan yang sangat kaya, tapi yang saya rasa cocok dengan saya untuk menjalani hidup. Anak muda harus belajar ya dari Anak muda saya belajar ya, sama cowok-cowok ya. Dia cantik dulu gitu kan, baru yang berikutnya kan gitu kan. Oke. Kita dengar kata Inang ya. Iya, Silakan. kita dengar ya. Kalau Inang pasti langsung ini. Kenapa Inang milih Amang ini kan? Padahal kan dulu kan udah dilamar Pariban kan. Sok tahu saya. Sebetulnya kami, orang tua kami dari perempuan sama-sama berusia. Bapak ini sebetulnya manggil mama Inang udah. Tapi siannya lain, satu Lumanggorat, satu Ciputuon. Tapi memang itu dibilangnya harus itu sama saya, ya udah. Pasrah ya. Baru ini saya dengar. Kak Esther bingung itu apa hubungannya sama Inang muda kok menikah gitu ya. Kak Esther bingung, tadi kita bahas nanti ya. Berarti memang mama siapa ibu mamanya siapa? Mama Uli. Mamanya Uli ya. Berarti mamanya Uli itu memang sangat beriman gitu. Ketika diberitahu harus sama ini ya udah terima dan percaya gitu. Oke, terima kasih ya untuk yang muda dan yang berpengalaman tadi ya. Jadi kita lihat memang setiap orang punya motivasi yang berbeda ketika menikah. Dan kalau kita perhatikan, saya pun begitu mungkin ya dulu ketika baru menikah, kita cenderung untuk mencari pasangan untuk memenuhi kebutuhan kita, betul kan? Tadi kan bisa dimengerti, saya merasa aman, kemudian merasa cocok, kemudian Mama Uli ini merasa karena sudah dipilihkan itu yang terbaik, oke, saya terima seperti itu. Karena udah pasti aman gitu kalau udah dipilihkan seperti itu ya. Jadi cenderung ketika kita masuk ke dalam pernikahan, kita cenderung memilih apa yang saya perlukan, apa yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Itu manusiawi karena tadi kita belajar tentang keberdosaan manusia, kita cenderung untuk mementingkan diri sendiri kan dibandingkan orang lain. Tetapi kita melihat rancangan Allah. Ya. Rancangan Allah itu bicara tentang menjadi satu daging. Ya. Jadi di sini katakan laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi artinya ada hal yang mungkin di dalam pernikahan
ekspektasi yang ada sebelum menikah itu ternyata tidak demikian. Mungkin Bapak Ibu yang udah lama menikah kan mengingat ya, dulu saya pengennya begini, tetapi ekspektasi setelah menikah bisa jadi berbeda. Betul kan Bapak Ibu kan? Jadi seperti Rolando dan Ruth berpikir, oh nanti Rolando akan membuat saya aman dan nyaman ya. Mungkin ada situasi ternyata dia nggak seperti itu ya gitu. Atau Rolando pun merasa kok waktu pacaran dia ngertiin aku, sekarang enggak gitu. Iya, jadi di dalam perjalanan pernikahan ada hal-hal yang ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena apa? Pernikahan itu bicara tentang menjadi satu dari dua menjadi satu. Ini nggak masuk dalam hitungan matematika ya, Bapak Ibu ya. Gimana bisa 1 tambah 1 sama dengan 1 gitu kan? Harusnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Artinya harus melebur. Harus ada bagian di dalam diri pria dan di dalam diri wanita yang rela dikikis. Supaya apa? Supaya bisa menjadi satu. Kalau misalnya kita berpikir menikah karena saya penuh, saya akan minta saya jadi 2 dong, tadinya 1 jadi 2. Jadi saya ambil dari kamu supaya jadi lengkap. Dan ini yang membuat di dalam banyak pernikahan, banyak pasangan yang kecewa. Karena kamu tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Seperti itu. Padahal kalau bicara prinsip firman Tuhan, ini bicara tentang menjadi satu daging. Dan sini katakan, mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. 2 menjadi 1, itu ada satu kata yang di dalam bahasa aslinya adalah yada. Yada ini artinya mengenal atau knowing ya, mengenali. Jadi mengenali itu, telanjang itu artinya mengenali bukan hanya luarnya, tapi dalamnya. Bukan hanya yang baiknya, tetapi juga yang buruknya. Jadi gambaran yada ini ada di dalam beberapa bagian dalam firman Tuhan. Yada dipakai ketika Allah mengenal umatnya. Ketika Abraham mengenal Allah, itu dipakai kata yang sama yada. Itulah yang dimaksudkan dengan persatuan. Jadi bisa jadi sepanjang pernikahan kita akan terus-menerus di dalam proses 2 menjadi 1. Ya. Mungkin ada bagian yang kita sudah rela dikikis, tapi ada bagian yang masih terjadi gesekan di dalam pernikahan. Proses itu terus berjalan. Tapi bagaimana bisa? Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah bagaimana prinsip firman Tuhan, yaitu seumur hidup. Kalau yang pertama tadi 2 menjadi 1, prinsip pernikahan Kristen adalah seumur hidup. Mungkin kalau kayak Rolando sama Ruth kayaknya semangat kali, oh bisa lah pasti seumur hidup ya. Saya akan bahagia bersama dengan dia seumur hidup. Saya nggak mungkin berpaling kepada siapapun ya. Saya nggak mungkin kecewa dengan dia. Tetapi ketika kita memasuki pernikahan, ternyata seumur hidup itu tidak semudah yang kita katakan di altar pernikahan. Ya. Jadi ada tahapan yang dialami. Ya. Jadi kita itu diskusi mau setengah jam atau 15 menit? Iya. 1,5 jam total ya? Ya. Total sama diskusi. Oh, nama diskusi aja kalau gitu mungkin kira-kira 13 menit kan? Oke. Bisanya kan? Ya, bisa. Ya. Jadi fase pertama ini fase di mana yang dialami sama Rolando sama Ruth ya. Jadi pertama tertarik kepada orang cuma satu ya kan. Dulu nggak ngeduain kan ya, cuma satu kan. Atau punya pengalaman ngeduain. Rahasia ya. Pengalaman yang hebat ya. Nanti kita jadi beda acara nih, buka-bukaan.
cara pengakuan dosa dan penyembuhan ya. Dan penyembuhan. Iya, ya. Oke ya, jadi mulai tertarik, kemudian pendekatan dan masuk di dalam proses pacaran. Jadi kalau kita bicara pernikahan Kristen, itu tidak hanya bicara pada saat pernikahan, tetapi bagaimana kita memilih teman hidup. Ini mungkin penting untuk Bapak Ibu yang anaknya mulai remaja, pemuda, ya, udah mulai bekerja, mulai pacaran, ya. Jadi kita tidak bisa mulai di sini, tapi kita harus mulai dari sini. Disinilah peran dari orang tua untuk mendengar, ya. Jangan sampai anak nggak berani cerita kalau dia naksir sama papa mamanya, karena papa mamanya langsung marah, ya. Atau aku nggak setuju, ya. Kamu cocoknya sama si Anu, gitu kan. Ya. Jadi karena mereka perlu dibantu untuk menemukan siapa sih pasangan hidupnya. Karena bicara pernikahan Kristen ini nggak main-main. Kita bicara tentang seumur hidup. Jadi kalau bisa dibilang inilah keputusan kedua terbesar di dalam hidup. Keputusan pertama adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu seumur hidup kita dan seumur kekekalan kita. Ya. Keputusan kedua adalah pernikahan. Kalau pekerjaan bisa berhenti di mana aja. Ya. Kalau kuliah ada waktunya berhenti. Tetapi pernikahan Kristen tidak ada exit. Itu sebabnya kenapa penting mulai dari anak-anak kita mencari dan menemukan teman hidup. Jadi jangan kita berpikir, udahlah kamu pacaran, masa umur segini belum pacaran, misalnya gitu. Sehingga anak kita itu misalnya jadi terbeban, udahlah siapa yang duluan PDKT aku terima aja gitu kan. Nanti ketika salah, orang tuanya lagi yang salahin, kenapa kamu pilih dia gitu kan ya. Padahal dulu aku didorong-dorong gitu kan ya. Nah kita perlu membantu anak kita untuk menemukan siapa teman hidup dia. Karena ketika masuk di dalam pernikahan perlu ada pertumbuhan cinta yang terus menerus. Jadi kalau di sini mungkin masih proses falling in love ya, jatuh cinta. Tetapi jangan sampai jatuh cinta seperti benih jatuh ke tanah tapi dia nggak bertumbuh. Akhirnya ketika menikah hilang rasa cinta. Ya. Ketika udah menikah kok saya jadi dingin sama pasangan saya. Saya nggak merasakan lagi seperti yang dulu. Itu seperti benih yang ditanam, tapi dia nggak tumbuh. Tetapi seharusnya cinta itu bertumbuh di dalam pernikahan. Ini fase 1, Bapak Ibu. Fase 2 yang kita mau pelajari adalah kita harus mengingat. Mungkin kita ingat lagi pemberkatan nikah kita dulu. Kadang-kadang suami dan istri berpikir ketika pemberkatan, saya berjanji kepada pasangan saya. Makanya kan saling berjanji. Tetapi sebetulnya perjanjian ini tripartit, perjanjian 3 pihak. Bukan hanya suami dan istri, tetapi suami, istri, dan Allah. Ini yang membedakan pernikahan Kristen dan yang bukan Kristen. Allah ada di dalam perjanjian nikah kita. Sehingga ketika kita menikah, kita tidak hanya berpikir tentang tujuan saya dan suami saya dan istri, tujuan keluarga, tetapi tujuan Allah. Di dalam firman Tuhan dikatakan ada keturunan, ada kerjasama, ada kekudusan, ada kesenangan. Jadi 4 unsur ini seharusnya ada di dalam pernikahan untuk sama-sama menjalankan tujuan Allah. Ini menjadi perenungan kembali ya untuk kita ya Bapak Ibu. Apakah setelah saya menikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, saya sudah menjalankan tujuan Allah? Atau saya masih menjalankan tujuan saya pribadi? Atau mungkin tujuan saya dengan suami? Atau tujuan keluarga saya? Atau tujuan keluarga besar? Sehingga saya dipandang oleh keluarga besar saya? Atau kita menjalankan tujuan Allah? Atau nggak Atau nggak punya tujuan? mengalir. Bisa seperti itu ya.
Nah kalau yang seperti itu cepat hilang tuh, ya. Karena cintanya hilang ya udah, nggak ada lagi tujuan. Kenapa harus bertahan? Ya. Dan ketika berbicara perjanjian, banyak dari keluarga Kristen selalu bilang pokoknya biar gimana kami tidak akan bercerai. Ya. Tetapi lupa, seringkali yang menjadi komitmen itu bukan kepada Allah tetapi kepada status. Supaya saya statusnya tetap menikah. Ya. Karena kalau saya bercerai, mungkin saya kena tindak gereja kan, ya. Atau saya dianggap gagal, ya. Sehingga saya berkomitmen kepada status pernikahan, bukan kepada Allah dan bukan kepada pasangan saya. Jadi banyak keluarga Kristen masih tinggal satu rumah, tetapi sebetulnya secara emosi, secara rohani sudah berpisah atau bercerai. Makanya mungkin kita kenal ya, ada orang tua kita, ketika anak-anak udah mulai menikah, nanti si papa sama anak pertama, mamanya sama anak kedua. Karena ketika mereka tinggal berdua, mereka bingung kita mau ngapain nih. Ya. Karena selama ini tujuan pernikahan adalah untuk anak. Ketika anaknya pergi, mereka bingung kok saya nggak nyaman berdua aja. Jadi hidupnya terpisah. Satu lebih nyaman sama si kakak, satu lebih nyaman sama si adik. Itu banyak terjadi. Secara status tidak bercerai, secara status seumur hidup, tetapi sebetulnya sudah bercerai. Jadi kita harus kembali kepada tujuan kita dan perjanjian kita kepada Allah dan kepada pasangan kita. Sehingga kita akan sampai kepada pernikahan seumur hidup, di mana kita menyelesaikan tujuan pernikahan, kita mendukung kekuatan dan kelemahan pasangan, kita menyelaraskan perbedaan menjadi persamaan. Makanya banyak kok makin tua makin sama ya suami istri, ya. Karena sudah selaras perbedaan. Dulu kita menikah, kemudian kita punya anak dan menjadi orang tua, kita menghadapi masa tua ketika anak-anak sudah keluar, ya, dari rumah, dan kita mempersiapkan kematian. Kalau sebelumnya, fase sebelumnya, kita bicara tentang growing in love. Tetapi di sini kita bicara tentang fruitful in love, di mana kasih kita sudah berbuah. Bukan hanya di dalam diri suami dan istri yang bertumbuh cintanya, tetapi cinta itu sudah berbuah untuk anak-anak, untuk orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain. Saya akan cepat saja ya di sini. Ada satu teori Bapak Ibu, teori perkembangan Erik Erikson namanya. Jadi Erik Erikson meneliti perkembangan manusia mulai dari bayi sampai kepada kematian. Dan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya. Kenapa? Karena ketika orang menikah, pasangan menikah, itu berada di dalam fase, namanya fase muda, anak muda, orang muda, ya. Di mana kebutuhannya adalah intimacy atau kedekatan, ya. Nah, ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, yang terjadi adalah isolation. Merasa sepi, merasa nggak dicintai, merasa orang selalu mau menyakiti, terluka, ya. Jadi bisa jadi ketika menikah, kita menemukan pasangan yang ada di dalam posisi isolation. Ya. Karena apa? Karena fase sebelumnya, ketika kecil, ketika remaja, ada tangki cinta yang kosong. Ya. Sehingga kita menikah, kemudian ada pasangan yang merasa selalu kosong cinta. Nah, disinilah peran suami atau istrinya menolong supaya kebutuhan cinta itu bisa terpenuhi, kebutuhan kedekatan itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua, di masa parenting, di masa membesarkan anak-anak, pasangan masuk di dalam fase
generativity, berbuah, bergenerasi. Kalau ini tidak terjadi, masuk di dalam fase stagnasi. Ada stagnan, kayaknya nggak bisa maju lagi, tetap ada di situ. Artinya di dalam fase ini Bapak Ibu, tugas kita adalah memberikan nilai-nilai, mengarahkan, menjadi berkat, bukan hanya untuk anak-anak kita, tetapi untuk orang lain. Mungkin di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Apakah kita mulai berpikir untuk bagaimana saya menjadi berkat untuk teman saya di kantor? Bagaimana saya harus memberi tetangga saya yang berkekurangan? Inilah fase di mana kebutuhan manusia itu seperti itu. Ketika kita hanya fokus sama diri sendiri di sini, kita akan sampai pada fase yang stagnan. Dan kalau stagnan terjadi di masa tua, despair, kecewa. Kita kenal beberapa orang tua yang ketika masa tua selalu mengeluh. Mungkin ada ya. Ketika ketemu anaknya langsung ngeluh dan merasa kau nggak pernah kunjungan, nggak pernah telepon, ya kan? Mama udah ditinggalkan, semua nggak peduli sama mama. Ya. Kita melihat ada orang tua ada di fase despair. Selalu menuntut perhatian karena tidak mendapatkan kasih di sini, stagnan. Sehingga ketika di masa tua menuju kematian, dia tidak bahagia hidup. Tetapi kalau misalnya kita di dalam perjalanan pernikahan kita merasakan intimasi dengan pasangan kita, bukan hanya itu, tapi kita bergenerasi menjadi berkat untuk anak-anak dan orang lain. Kita akan sampai di masa tua itu kita punya integriti. Kita bangga dengan hidup kita. Dan ketika kita mengingat ke belakang, kita bisa melihat wah luar biasa ya pekerjaan Tuhan. Kita bisa melihat bagaimana buah dari anak-anak kita, ya. Buah dari orang-orang yang kita layani. Dan kita bersuka cita. Walaupun mungkin anak-anak kita tidak mengunjungi kita, itu bukan masalah. Karena kita melihat dan bangga dengan apa yang sudah saya lakukan. Dan disitulah pasangan ini sampai kepada kematian kekal bersama dengan Kristus. Kita akan sebentar merenungkan apa yang sudah kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang ingin saya Bapak Ibu renungkan adalah apakah rancangan Tuhan bagi saya secara pribadi saya alami? Apakah saat ini saya yakin kalau saya sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup? Seperti yang tadi kita udah lihat ya di slide yang sebelumnya. Saya akan coba buka. Oke. Ya. Apakah kita sudah pindah dari kebinasaan kekal kepada hidup kekal? Atau mungkin saat ini bisa saja ada di antara kita yang merasa, iya ya selama ini saya merasa hidup kekal itu kalau saya berbuat baik. Atau mungkin saya merasa saya mungkin nantilah kalau udah tua, ya. Nantilah kalau saya udah gak sibuk lagi, baru saya mencari Tuhan. Itu yang pertama yang saya ingin kita renungkan bersama-sama. Apakah sungguh-sungguh kita sudah membiarkan Kristus memperbaiki gambar dan rupa Allah dalam hidup kita? Kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang merasa ternyata saya masih belum, saya masih di sini, saya mengajak kita semua untuk sejenak merenungkan, memejamkan mata kita. Seandainya saya di dalam posisi ternyata saya masih belum menerima Kristus di dalam hati dan hidup saya belum membiarkan Kristus mengambil alih hidup saya.
kalau ada di antara Bapak Ibu yang digerakkan Tuhan untuk mengambil keputusan untuk menerima Kristus dan membiarkan Roh Kudus menuntun hidup kita, mari Bapak Ibu kita sampaikan kepada Tuhan di dalam hati kita, apa keputusan saya? Apakah selama ini saya berjuang dengan diri saya untuk bisa berhasil, untuk bisa menang dari dosa-dosa kita? Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mengakui semua dosa-dosa saya. Saya meletakkan di kaki-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menebus dosa-dosa saya dan menyelamatkan dan menguduskan saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang sudah memiliki Kristus tetapi tidak bertumbuh secara rohani, mari kita datang pada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya mau Tuhan pakai, saya mau mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih punya hambatan di dalam pernikahan kita, masih ada luka hati dengan pasangan kita, masih ada kemarahan, masih ada kekecewaan, masih ada penyesalan di dalam pernikahan kita, mari biarkan Roh Kudus yang melayani, yang menyembuhkan hati kita, yang memberikan kekuatan untuk kita bisa berdamai dengan diri kita, dengan pasangan kita, karena Tuhan sudah memperdamaikan kita dengan Tuhan terlebih dahulu. Ya Tuhan, hamba-Mu tidak tahu apa yang diucapkan di dalam hati Bapak dan Ibu di tempat ini, Tuhan. Tapi hamba-Mu percaya kalau Tuhan mendengar dan menyambut siapapun kami di hadapan Engkau, Tuhan. Kalau Tuhan menyambut ketika kami datang untuk menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup dan hati kami. Kalau Tuhan menyambut kami di dalam semua kegagalan, kelemahan, dan kebodohan kami. Kalau Tuhan menyambut kami di dalam pergumulan pernikahan kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang terus berbicara di dalam hati kami. Engkau yang terus melayani kami. Engkau yang menyatakan apa yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kami secara pribadi dan di dalam hidup pernikahan kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, biarlah Tuhan yang membukakan hati dan pikiran kami untuk bisa mengerti kasih Engkau, untuk bisa mengerti pengorbanan, untuk bisa mengerti panggilan yang Tuhan sudah rancangkan bagi kami secara pribadi dan di dalam pernikahan kami. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami memuji nama-Mu, karena kami sesungguhnya tidak layak kalau bukan Engkau yang mengorbankan diri-Mu bagi kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesempatan 3 penanya langsung, angkat tangan dulu, 1, 2,
udah 4 langsung. Itu Kak Esther laku jualannya Kak Esther. Ya dari sini dulu ya, silakan. Nama supaya kami kenal nanti nama yang. Ya, terima kasih. Perkenalkan nama saya Johnson ya. Saya sudah ikuti tadi ya. Saya perhatikan. Saya memperhatikannya sepertinya pasangan yang serasi itu begitu ya. Kayaknya harus seiman gitu. Nah yang ini saya tanyakan bagaimana terutama di kalangan Tionghoa gitu. Di kalangan Tionghoa sering terjadi itu pasangannya itu dia tidak sealiran agama, artinya satu agama Buddha, satu agama Kristen. Bagaimana fenomena seperti itu? Apakah kita, mohon maaf, seperti agama tetangga kita paksakan gitu? Misalnya dia Buddha, kamu harus jadi Kristen. Atau misalnya kalau saya Buddha, kamu yang Kristen harus saya Buddhakan. Seperti orang Islam. Orang Islam kan begitu, dia tegas. Ya terima kasih. Bagaimana menanggapi fenomena seperti ini? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak Johnson. Karena undang-undang pernikahan kita katanya harus agama, kalau nggak bisa nikah. Jadi banyak orang menikahnya di luar negeri ya. Sekarang udah boleh yang baru ya. Oke, ya, demi aja sih ya. Tadi siapa duluan? Sini dulu ya. Oke, makasih. Takut lupa ya. Dua dulu itulah kalau udah usia. Biasanya saya kalau acara gini ada yang nulis-nulis di sini gitu ya. Nggak pakai mic, kedengaran. Enggak aku maksudnya. Kalau mau bertanya nggak usah pakai mic. Oh iya, silakan. Iya. Maksudnya kan nggak lewat soalnya nih agak susah. Dijawab kakak itu dulu. Oh iya. Dua pertanyaan. Dua pertanyaan berarti ya. Tadi mengenai pernikahan kita seiman. Iya. Apa sebaiknya dilakukan? Iya. Siapa? Oh, ya udah. Aku yang nanya. Aku di situ aja. Iya. Apa sih? Kursinya aja ya. Iya dah, sebelum ini aku pertanyaan dulu ya. Jadi dari pertanyaan dariku kan tadi ada beberapa fase ya. Terus ada rancangan Allah bagi pernikahan kita itu kan ada tahapan-tahapannya. Pernikahan, parenting, yang terakhir itu ada masa tua dan kematian. Nah kalau misalnya, dan sudah dijelaskan juga sama abang tadi kalau sebenarnya ada beberapa tahapan itu yang sebenarnya nggak sempurna dijalani gitu kan. Nah kalau misalnya ada salah satu yang tidak sempurna lah ya, atau ya tidak baik lah di masa itu bermasalah. Nah apakah itu apakah tidak ada kemungkinan bahwa kita tetap menjalani rancangan Allah bagi pernikahan kita gitu. Kalau salah satu di antara itu misalnya nggak berjalan dengan baik. Makasih. Oke, dua dulu ya. Dua dulu pertanyaannya langsung Kak. Ya, oke, makasih. Saya pakai mic aja karena suaranya lebih kecil ya. Oke. Iya, yang pertama Pak Johnson nih, kebetulan saya orang Tionghoa juga Pak. Jadi maksudnya saya sangat memahami ya. Dan kami punya banyak teman-teman yang berbeda agama ya. Jadi ketika menikah pasangannya masih Buddha atau bahkan dua-duanya masih Buddha seperti itu. Kemudian setelah dalam usia pernikahan barulah menjadi Kristen gitu kan, seperti itu kan. Ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah ketika ini tadi pertanyaannya sebelum menikah atau setelah menikah pasangan yang berbeda? Menikah ya. Setelah atau sebelum? Baik itu sebelum maupun setelah. Iya. Jadi kalau kita berbicara balik kepada prinsip firman Tuhan, firman Tuhan itu tidak bisa dijalankan kalau kita tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan sampaikan. Jadi misalnya begini, ketika kita menikah dengan pasangan yang tidak seiman, ya, apakah pernikahan itu bisa terjadi? Bisa. Tetapi apakah bisa sesuai dengan rancangan Allah? Itu yang tidak bisa, Pak. Ya kan? Karena rancangan Allah kan adalah seperti Adam dan Hawa yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan gambar dan rupa Allah itu diperbaiki lewat Tuhan Yesus. Artinya kalau diperbaiki lewat Tuhan Yesus, artinya dia harus mengenal Tuhan Yesus, beriman kepada Kristus. Itu artinya itulah rancangan Allah. Ya, itu yang firman Tuhan katakan.
Tetapi fenomena yang terjadi memang betul, Pak. Bahkan saya katakan bukan hanya yang berbeda agama, yang sudah beragama Kristen pun bisa jadi sudah agamanya Kristen tapi belum mengenal Kristus, Pak. Walaupun sudah menikah di gereja misalnya, Pak, ya, tetapi sebetulnya belum mengenal Tuhan Yesus. Kenapa? Dia menjadi Kristen karena keturunan. Dia menjadi Kristen karena tradisi, seperti itu. Jadi kita berbicara bukan hanya bicara beda agama, ya, tapi bicara tentang apakah di dalam diri seseorang dia sudah benar-benar mengenal Kristus dan memahami rancangan Allah dalam dirinya atau enggak, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bicara sebelum, artinya misalnya anak kita lah ya, misalnya anak kita pacaran dengan yang berbeda agama ataupun mungkin Kristen juga tapi nggak jelas Kristennya, seperti itu. Terus bagaimana? Saya katakan kalau kita ingin anak-anak kita berjalan di dalam pernikahan sesuai dengan yang Tuhan inginkan dan mengalami damai sejahtera, ya, kita harus menolong anak kita untuk menemukan pasangan hidup yang seiman, yang mengenal Kristus. Kalau itu anak kita, ya. Kalau misalnya dia udah terlanjur pacaran nih, ya, dengan yang berbeda agama, apa yang dilakukan? Biasanya ini banyak pertanyaan, Pak, ya. Ada banyak pertanyaan pasangan pacaran yang beda agama atau sebetulnya walaupun Kristen tapi nggak jelas apakah dia udah kenal Tuhan atau belum, ya. Jadi yang dilakukan adalah kita harus mundur. Dalam arti mundur itu mendoakan pasangannya. Kita bukan dalam posisi memaksa karena kita tidak bicara agama, ya Pak, ya. Tapi kita bicara iman kepada Kristus. Dan seseorang beriman kepada Kristus itu bukan karena manusia, tetapi karena pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi walaupun kita sudah pacaran dengan seseorang, kita tidak bisa memaksa dan menjadikan dia beriman kepada Kristus. Kalau Tuhan Yesus tidak menyentuh dia dan dia bersedia membuka diri kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan agama. Kalau agama bisa kamu berpindah dari agama A ke agama B. Tapi bicara yang firman Tuhan, itu bukan bicara agama atau status, tapi bicara hati. Ya. Jadi artinya kalau misalnya anak kita berpacaran dengan yang tidak seiman, kita harus mendoakan anak kita dan mendorong anak kita untuk mendoakan kembali. Apakah dia sudah bertanya kepada Tuhan? Karena ini kan seumur hidup ya Pak ya. Karena kalau misalnya dia dengan yang tidak seiman, dia punya masalah di dalam pernikahannya, bisa jadi dia akan bercerai atau mengalami penderitaan ya, karena dia tidak bisa bahagia di dalam hidupnya. Jadi kalau sebelum menikah sebetulnya masih ada kesempatan untuk anak-anak mendoakan dulu, memastikan dulu. Jadi Ya. jangan lemah lembut gitu ya. Iya. Nah, kalau udah menikah gimana Kak? Nah itu belum menikah ya. Tapi kalau udah menikah, banyak pasangan seperti itu, ya. Tetapi balik lagi apa yang firman Tuhan katakan, karunia Allah. Ya. Karunia Allah itu tidak pernah berhenti untuk kita. Termasuk mungkin kita salah ketika menikah, kita dengan orang yang tidak seiman. Apakah kita menceraikan orang itu? Jelas firman Tuhan enggak. Atau apakah kita memaksa orang itu untuk seagama? Mungkin bisa. Tetapi hati dia enggak. Ya. Jadi kalau itu terjadi, memang perlu doa dan air mata dari pasangan yang sudah mengenal Kristus. Jadi harus terus mendoakan, harus terus menunjukkan diri menjadi saksi Tuhan, sehingga pasangan bisa melihat siapa Kristus dari kehidupan pasangan yang sudah mengenal Kristus. Seperti itu. Jadi di dalam kekristenan tidak ada yang namanya keharusan pindah agama, ya. Karena kekristenan bicara tentang hati dan hubungan dengan Tuhan. Jadi tidak bicara tentang status agama. Seperti itu. Lanjut Kak. Ya lanjut yang kedua. Tadi Soalnya ini Marta. raungnya nanti
Antriannya panjang. Iya, yang kedua tadi Kak pertanyaannya yang ya bagaimana kalau salah di dalam satu tahapan dari itu ya. tahapan ini tidak sempurna atau Tidak bermasalah sempurna. Iya. gitu. Bagaimana Apakah kita tetap bisa mencapai rancangan Allah itu bagi pernikahan? Jadi saya katakan nggak ada pasangan yang sempurna. Kalau kita cari di seluruh dunia nggak ada yang sempurna. Ya. Kenapa? Balik lagi karena keberdosaan kita. Sehingga kita melakukan banyak kesalahan di dalam setiap fase. Jadi kalau kita mempelajari tahapan Erik Erikson itu, mulai dari fase awal, ya, sejak anak-anak kecil itu ada banyak hambatan, ada banyak kesalahan, ada banyak kerusakan. Sehingga ketika pasangan suami istri menikah, itu menikah bukan hanya yang sempurnanya, tapi dengan kerusakannya juga. Ya. Termasuk misalnya kekurangan cinta tadi, ya, atau tidak percaya diri. Harusnya di masa remaja kan dia menemukan identitas diri, ya. Bisa jadi dia bermasalah dengan identitas diri. Ya. Atau misalnya keamanan, rasa aman yang dia nggak dapat. Dan itu menjadi hambatan-hambatan yang membuat ketidaksempurnaan di dalam tahapan itu. Ya. Boleh saya tambahkan, Kak? Boleh saya tambahkan? Ya. Tadi untuk Pak Jansen, ya nanti sampai sama-sama ditambahkan. Jadi untuk Pak Jansen, memang kita itu apa ya, cenderung ya karena berdosa tadi cenderung memberontak, cenderung susah diajarin, apalagi ditegur pasangan. Makanya tadi ada segitiga cinta, ada Allah di atas. Kalau kita seiman sama-sama bertumbuh makin mendekat ke atas kan, ke Tuhan kan, kita kan makin mendekat. Seperti itu Pak. Makanya tadi ayat kita banyak yang mengarahkan kepada apa namanya tidak menikah dengan yang sepadan, dan kemudian sepadan itu bukan hanya iman tapi juga dalam pengenalan Tuhan. Nah, ini memang yang idealnya Pak ya. Tapi tadi saya bilang ada kasih karunia bertumbuh. Balik ke sini tadi sama. Saya pun bukan orang yang sempurna di tahapan itu, ya kan? Saya orang yang ya mungkin banyak tertekan karena anak keempat laki-laki dan diharapkan jadi anak perempuan. Nah, namanya pun nama perempuan, ya kan? Dibalik pakai baju perempuan seperti itu untuk nggak jadi LGBT ya, seneng sama laki-laki gitu ya. Tapi ya setelah bagaimana sih mengenal Tuhan secara pribadi, saya baru belajar sejak mahasiswa, walaupun rajin sekolah minggu kan gitu. Oh iya, begitu saya secara pribadi mengenal Tuhan, mengenal Yesus dan menyadari dosa saya, timbul rasa peka kepada firman Tuhan dan nggak langsung karakternya berubah gitu. Jadi itu bertumbuh pelan-pelan gitu ya. Saya bukan pemimpin yang baik, bicara pun nggak berani seperti ini. Tapi ketika saya merasa status saya berharga di hadapan Tuhan, saya merasa lebih pede, ya kan, lebih pede dan bertumbuh, ya kan. Jadi itu memang pasangan kita mungkin nggak sempurna juga, ya kan. Mungkin dari keluarga yang broken home, ada yang mungkin mengalami pelecehan seksual, gitu ya. Tapi berita baiknya, kalau kita setia kasih karunia Tuhan, kita akan diperlengkapi terus menerus. Itu berita baiknya. Makanya kami senang ada persoalan Pak Sutri seperti ini. Ada pertemuan terus. Kalau di kelas nggak ada kita yang sempurna. Kalau kita konseling, kita bedah satu-satu, kami bisa tunjuk banyak mungkin masalah kita gitu ya. Tapi berita baiknya adalah nanti kita ketemu 10 tahun lagi, mudah-mudahan kami diundang lagi misalnya, pasti yang setia nampak hasilnya gitu ya. Itu sih tambahannya. Iya, jadi kuncinya adalah ketaatan ya. Jadi sama seperti pertobatan, ketika ada masalah, ada hambatan, disinilah peran pasangan yang menolong ya, memberi dukungan, yang menjadi cermin ya, sehingga masalah-masalah ketidaksempurnaan itu disempurnakan ya. Dan itu akan terus menerus bahkan sampai masa tua ya. Jadi bukan sesuatu yang satu kali terus selesai semua gitu. Itu mungkin ya. Terakhir ya, karena sebelum makan malam ya kali ya. Bang, kayaknya untuk pertanyaan Pak Guru gimana? Kita simpan dulu. Oh, simpan aja. Simpan aja. Simpan aja ya. Aja kita sampai sebelum makan sesi bebek kedua kan. dimulai. Saya pribadi ya. Gitu ya Pak. Apa ya Pak? Atau nanti sebelum sesi kedua dimulai. Siap. Kami sampai jam 12 malam siap. Udah, berarti kita tutup ya sesi ini. Kita boleh makan dulu. Doa makan Pak Martin. Ikan
Karena katanya kan logika nggak jalan tanpa logistik kan. Ya, jadi terima kasih untuk materi ini Kak. Tapi sebelum nanti materi kita makan dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kembali kami panjatkan kehadiran Bapak. Kami berterima kasih untuk segala berkat, segala kesehatan yang masih Kau berikan kepada kami. Tuhan masih mengizinkan kami bisa bertemu, berkumpul di tempat ini untuk belajar, sharing hal yang baru mungkin di dalam kehidupan kami dan kehidupan pernikahan kami. Biarlah Engkau yang hadir di hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima apa yang disampaikan oleh abang dan kakak kami. Begitu juga Bapak, sebentar kami akan menyambut berkat jasmani daripadamu. Biarlah Engkau yang memberkati agar menjadi sumber kekuatan yang baru bagi tubuh kami. Sertai dan lindungi kami selalu Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terpuji terpuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yuk kita makan 5 menit ya. Bisa. Makan 2 menit.